Aku punya seorang putri kecil bernama Diva. Usianya baru 2 tahun. Masih menyusu padaku. Namun 7 hari lalu aku menghilang. Warga desa Mangir geger, tapi mereka tak pernah menemukanku. Sementara aku sendiri tersadar di pinggiran sungai kecil di dalam hutan. Airnya jernih, mengalir tenang. Entah siapa yang membawaku ke sana. Kepalaku pening, tubuhku penuh memar kebiruan. Setiap kali ku pegang, rasanya nyeri seperti disayat. Aku ingin pulang. Aku ingin kembali memeluk putriku. Tapi kakiku seakan tersesat, tak tahu arah. Hari-hari ku lalui dengan berjalan tanpa tujuan. Anehnya, aku tak merasakan lapar, tak juga haus. Tubuhku enteng, tapi hatiku berat. Kadang terdengar suara-suara, "Percuma kau tetap mencari jalan pulang, Nak. Arwahmu sudah terkurung di sini." Aku menoleh. Kosong, tak ada siapapun. Awalnya kupikir hanya halusinasi, sampai akhirnya aku bertemu seorang nenek renta. Rambutnya putih, kulitnya pucat, keriput menempel seperti kertas tipis. Ia mengenakan kebaya kuning tua dan jarik batik. Tatapannya sayu, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. "Maaf, Nek, saya hanya ingin pulang," kataku terburu-buru, lalu berjalan melewatinya. Namun, ia tersenyum miring. "Kau tak bisa pulang, Nak. Kau sudah mati." Aku berhenti. Kata-kata itu menusuk jantungku. "Apa maksudmu?" "Aku masih hidup. Lihat, aku berjalan. Aku bicara." Nenek itu mendekat. "Arwahmu yang bicara. Tubuh sudah hanyut di sungai." Aku marah. "Omong kosong. Jangan bohongi aku." Ia hanya tertawa, lalu berjalan menuju sungai. Tangannya melambai. "Kalau tak percaya, ikutlah. Akan kutunjukkan." Hatiku bimbang. Aku ingin mengabaikannya, tapi rasa penasaran menyeretku mengikuti langkah kakinya yang lambat. Kami tiba di tepi sungai deras. Airnya bergolak, membawa ranting dan dedaunan. Nenek itu menunjuk ke tengah aliran. "Lihatlah, itu dirimu." Aku menoleh, dan saat itulah napasku tercekat. Di antara arus terapung sesosok tubuh wanita, membengkak, kulitnya membiru keunguan, rambut panjangnya kusut, sebagian sudah rontok terbawa air. Aku mundur. Itu bukan aku. Bukan. Tapi semakin aku menolak, semakin jelas wajah mayat itu menyerupai diriku. Tulang pipi yang sama, bibir tipis yang sama, tubuh kurus yang sama. Aku menjerit. Tidak sungai bergema oleh suaraku. Burung-burung beterbangan, ranting bergoyang, tapi jasad itu tetap terbawa arus seperti mengejekku. Aku jatuh terduduk di tanah. Tanganku gemetar, mulutku kering, air mata mengalir deras. Meski anehnya pipiku terasa kaku, seakan bukan lagi milikku. Aku masih hidup. Aku masih hidup, gumamku berulang, seperti meyakinkan diri. Nenek itu berjongkok di sampingku. "Tidak, Nak. Kau sudah mati sejak 7 hari lalu. Yang kau lihat itu hanyalah sisa jasadmu." Aku menoleh, menatapnya dengan mata penuh amarah. Kalau aku mati, kenapa aku masih bisa berpikir? Kenapa aku masih bisa menangis? Ia tersenyum pahit. "Karena hatimu belum rela. Kau terikat oleh cintamu pada anakmu. Tapi ingat, dunia tak lagi mendengarmu." Aku mencoba berlari pulang, tapi selalu kembali ke sungai yang sama 3 kali.
5 kali, 10 kali. Jalan selalu berputar. Aku teringat Diva. Wajahnya polos, pipinya bulat, matanya selalu mencari ibunya. Setiap kali bayangannya muncul, hatiku terasa terkoyak. Aku harus pulang. Aku harus kembali untuk anakku. Jeritku. Tapi suara Mariyati, nenek itu, selalu terdengar. Lihatlah kenyataan, nak. Kau tak akan bisa kembali. Putrimu kini menangis. Tapi bukan untukmu lagi. Dia akan dibesarkan oleh dunia tanpa kau di sisinya. Aku meraung. Tidak, A. Aku ibunya. Aku harus di sisinya. Tangisku pecah. Suara serak seperti daging yang koyak. Aku berguling di tanah, meremas rambut, memukul dada, tapi semua hanya sia-sia. Malam itu, Mariyati kembali mendekat. Ia mengangkat tangannya, dan seketika pandanganku menembus hutan. Aku melihat Diva, putriku. Ia duduk di sudut rumah, menangis lapar. Sepupuku, Lutfiah, hanya mengabaikannya, sibuk dengan gawainya. Bulikku bergumam, anak ini beban. Seandainya Marissa tidak ada, rumah ini lebih tenang. Hatiku hancur. Tidak, mereka jahat. Mereka tidak merawat anakku. Aku menjerit, mencoba meraih Diva, tapi tubuhku tembus dinding. Tanganku menembus udara kosong. Diva, nak, ibu di sini. Tapi Diva tak melihatku. Ia terus menangis. Tubuhnya lemah. Aku terisak. Air mata seakan membanjiri wajahku. Ya Allah, izinkan aku pulang. Izinkan aku bersama anakku. Tapi langit hanya diam. Keesokan harinya, aku mendengar teriakan ramai dari sungai. Warga desa menemukan jasad terapung. Itu Marissa, teriak salah satu dari mereka. Orang-orang menutup hidung. Bau busuk menyengat seperti daging basi. Tubuhku yang membengkak diangkat dengan bambu panjang. Rambutku tercerai-berai. Kulitku menghitam. Aku berdiri di samping mereka, berteriak sekuat tenaga. Aku di sini. Jangan bawa aku pergi. Aku masih hidup. Tapi tak ada yang mendengar. Tak ada yang menoleh. Aku hanya bisa menangis melihat jasadku dibawa pergi. Sejak itu, aku menyadari satu hal. Aku terjebak. Aku hanyalah arwah yang gentayangan. Tak bisa menyentuh anakku. Tak bisa menyampaikan pesan pada dunia. Setiap malam, aku kembali ke rumah. Aku duduk di samping Diva, menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu sering kudendangkan. Tapi ia hanya menangis karena ia tak bisa mendengar suaraku lagi. Kadang aku menyisir rambutnya dengan jemari kosong, berharap ia merasakan kehadiranku. Tapi yang tersisa hanya pilu. Malam ketujuh, aku berdiri di depan ranjang kecil Diva. Ia terlelap dengan mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Aku tersenyum getir. Maafkan ibu, nak. Ibu gagal melindungimu. Tapi selama arwah ini masih ada, ibu akan tetap menjagamu. Meski dari jauh, aku tahu aku tak akan pernah kembali. Tak ada doa yang bisa menghidupkanku lagi. Yang tersisa hanya cinta. Cinta yang menggantung di antara dunia dan kematian. Terima kasih sudah klik subscribe dan like channel Sanggamara 99.